mudah-mudahan ini bisa menjadi program kita ke depan, dan pada kesempatan ini mungkin minggu depan kami juga mohon izin Prof. Teguh, kami ingin membuat evaluasi untuk Kamisan ini, karena kami ingin introspeksi ke dalam untuk memperbaiki program-program ya stroke ke depan, bahwa kita yang Kamisan ini kita akan bikin pojok warung stroke, di mana yang bicara bukan dokter tapi yang bicara adalah orang stroke. Jadi sudah tidak layak lagi sebenarnya dokter bicara sekarang itu di forum-forum ini yang hanya satu arah. Tapi kita harapkan adalah penderita stroke berbicara tentang masalah stroke, nah dokter datang untuk berdiskusi. Nah, diskusi-diskusi ini kelihatannya akan lebih ramai, tapi kita memerlukan waktu untuk mengkonstruksikan itu. Kita tetap memerlukan dukungan Yamarsi. Kalau kita lihat hari ini kita didukung oleh Yamarsi dari Lampung, ini luar biasa. Bahwa kegiatan ini melibatkan kita dari berbagai daerah untuk bisa berkomunikasi. Nah, mungkin juga nanti kita akan serahkan bahwa kegiatan-kegiatan ini tidak hanya ada di Jakarta, tapi kegiatan ini bulan depan ada penanggung jawabnya Lampung, penanggung jawabnya bulan depan ada di Aceh, penanggung jawabnya bulan depan lagi di Surabaya. Jadi semua hidup kita harapkan apa yang Prof. Teguh tadi amanatkan, bahwa kita harus memperjuangkan diri kita sendiri ke depan melawan penyakit-penyakit katastrofik termasuk stroke. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih kembali kepada Prof. Teguh dan semua peserta yang hadir pada hari ini, dan moderator. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Adre atas materi yang disampaikan pada siang ini tentang kesehatan otak. Baik dok, selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Ini ada 2 pertanyaan dok, dari saudari Widiowati Noviana. Beliau menanyakan apakah gumpalan penyumbat otak yang menyebabkan stroke bisa hilang dengan sendirinya? Apakah ada jeda waktu harus dilakukan MRI ulang? Dan selanjutnya juga ada pertanyaan dari Bapak Sakti Lusyakia ya, Bapak ya kalau nggak salah. Pertanyaannya adalah kebanyakan insan pasca stroke konsumsi obat pengencer darah. Untuk mengetahui darah kita sudah normal kembali atau tidak dengan minum pengencer darah itu tanda-tandanya apa saja? Nah, mungkin itu dok yang terdapat pertanyaan di kolom chat. Silahkan dokter Ya, Adri untuk menjawabnya. Terima kasih dok. baik. Ya, terima kasih. Ya, ini kita memang masih bicara tentang stroke ya. Ya, mungkin nanti karena kalau ngomong tentang darah ini, pakarnya darah ini ya Prof. Teguh gitu. Tapi saya akan jawab bahwa penggumpalan darah itu tidak akan hilang sendiri. Tapi kalau memang sudah terjadi pengentalan, kita memang harus menggunakan berbagai cara. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan obat-obatan. Kalau memang kekentalan itu sudah dieksplorasi lebih lanjut bahwa kekentalan itu terjadi karena faktor-faktor yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, tapi yang penting sebetulnya kalau penggumpalan darah itu terjadi pada usia lanjut, sebenarnya agak normal. Usia lanjut itu pasti darahnya mengental. Nah, apakah ini bisa hilang? Sebetulnya mudah sekali dengan minum cukup. Ya, minum cukup. Ya, artinya kita para usia lanjut ini kadang-kadang eh, rasa hausnya itu memang menurun dibandingkan orang yang usia muda. Nah, minum cukup ini artinya kita ada takaran-takaran tertentu. Ya, minimal 2 liter atau 2,5 liter sehari kita minum cukup. Nah, atau kita memang bisa memilih makanan-makanan yang bisa mengencerkan darah, atau yang kita sebut salah satunya adalah stroberi ya, yang bisa mengencerkan darah. Tapi kalau memang ini sudah dieksplorasi oleh dokter, jelas memang kita harus minum obat. Nah, kemudian pertanyaan kedua,
kebanyakan memang pasien-pasien stroke ini dikasih pengencer darah. Nah, pengencer darah nih macam-macam. Ada yang murah, ada yang mahal. Tapi yang dikasih sama BPJS pasti yang murah itu em, ya memang harusnya juga dilakukan pengontrolan setelah pemberian, tapi juga BPJS tidak menjamin pengontrolan itu, gitu. Karena justru pengontrolan itu terjadi kalau misalnya sudah terjadi lagi gejala. Nah, ini problem yang semestinya orang BPJS juga ikut diskusi di sini, gitu. Karena itu yang mesti disampaikan oleh para peserta strokers bahwa eh, kami sebagai dokter ini penyelenggara dari layanan. Biaya itu tidak bisa kita tingkatkan karena kita tidak bisa memberikan layanan maksimal karena anggarannya terbatas. Nah, inilah yang menjadi pemikiran kami bahwa diskusi-diskusi nanti di masyarakat, ya masyarakat harus berani memberikan informasi apa yang kurang dengan pelayanan yang selama ini dilakukan supaya memang pembuat kebijakan ini mengerti, gitu. Lanjut. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya yang diberikan. Izin, Bag- dokter, ada yang nanya melalui chat pribadi ke saya, dok. Izin ya. Eh, jadi pertanyaan seperti ini dari Ibu Ita. Dia menanyakan bagaimana membangkitkan semangat untuk pasien stroke untuk tetap beraktivitas dan mereduce perasaan rendah diri karena pasca stroke yang memiliki keterbatasan seperti pada pasien stroke yang masih duduk di kursi roda. Seperti itu, dok, pertanyaannya. Terima Baik. kasih. Kita nih Ida Sugiarto ya. Ibu Ita Sugiarto ya. Saya lihat. Ya, baik, Bu Ita. Betul. Betul Nah, dong, izin betul. menyimak. Fotonya. Ya, ya betul. Ini yang paling penting. Sebetulnya kan bahwa kita share ya, artinya kita ngobrol gitu kan, sama-sama. Artinya kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Kita lihat tadi ya, bahwa kesendirian inilah yang membuat kita frustasi, kita terkucil gitu. Tapi rame, kita kumpul, kita ngobrol. Nah, saya punya pengalaman waktu saya di di ditugaskan oleh Prof Teguh membangun kelompok usia lanjut di puskesmas ya. Jadi para usia lanjut itu datang ke puskesmas sebetulnya hanya untuk ngobrol. Ya, tapi ngobrolnya itu ngobrol berdasarkan usia gitu. Nah, share ini menjadi, ya share itu artinya dia saling bertukar informasi, saling mengetahui bahwa ada orang stroke yang lebih berat dari saya kok masih punya semangat hidup. Nah, itu. Jadi salah satu motivasi bahwa kita tidak sendiri, tapi kita bersama-sama dan kami para dokter bisa mendampingi dan kemudian juga para petugas-petugas rumah sakit seperti Pak Acil ini juga ada di antara kita dan kalau ada apa-apa Anda bisa menghubungi kita-kita walaupun misalnya belum bisa menghubungi rumah sakit ini adalah salah satu sarana yang harusnya kita kembangkan di Astroki bahwa Astroki punya pusat informasi sebelum pasien-pasien itu masuk rumah sakit. Jadi kumpul rame-rame itu menjadi satu model Bu kita bagaimana meningkatkan motivasi kita untuk kita eh, bisa tetap bermanfaat walaupun kita mengalami stroke. Karena menurut saya stroke bukan segala-galanya ya. Stroke hanya sebagian dari apa yang dialami seseorang. Karena pada dasarnya kalau stroke hanya kelumpuhan kaki dengan kognitif yang masih baik, apapun masih kita bisa lakukan. Nah, apapun masih kita lakukan. Nah, sekarang ini kita sudah mengembangkan layanan-layanan ya memang masih cukup mahal ya layanan-layanan yang terkait dengan alat-alat bantu. Kita sendiri di sini juga mengerjakan beberapa orang yang memang mengalami pasca stroke yang kita libatkan membangun robot untuk membantu para stroker yang akan kita kembangkan nanti ke depan. Itu Bu Ita.
Ya, Baik. terima kasih pencerahannya dokter. Dan Ya, tadi idenya dokter tadi mau direview ya untuk Kamisan ini. ya, Apakah nanti yang di balik yang bicara itu bukan dokter lagi, tetapi pasiennya. Itu luar biasa. Saya menantikan itu. Kebetulan saya tinggalnya di Bintaro, jadi saya sangat apresiasi banget kalau memang bisa segera ya. dieksekusi ya. Ya, kalau Terima gitu kasih dokter. nanti yang pertama Bu Ita aja suruh bicara. Oh, siap, Iya, sangat Prof Teguh ya. suatu penghormatan sekali saya jadi pembicara. Saya banyak berguru dengan Pak Rudi. Saya suka diskusi sama beliau. Ya, bagus lah. Ya, jadi kita memang mau melempar ini udah nggak saatnya lagi kita dokter untuk bicara pada kondisi sekarang ini di mana struknya bertambah, biayanya lebih mahal. Jadi bagaimana kita membangun dari bawah sebetulnya. Ini yang kita sedang pikirkan dengan Prof Teguh. Ya, Stroki ini bisa membantu itu semua gitu. Baik. Baik, dokter, ini ada pertanyaan langsung dari Rudi Bali. Ya, Silakan. Ya, Rudi Hipno selamat ya, siang. Rudi hipnoterapi ya. Iya, Pak. Wah, Pak Ya, Rudi udah hipnoterapi. 3 kali kita ngobrol ya. Ya, Pak. Ya, Pak Rudi. Ini saya ada satu pertanyaan untuk Pak Andre. Begini, Dok. Tadi kan dokter bilang ada yang ditugaskan nanti per wilayah, ya kan? Ada, tapi di Bali kok tidak disebut. Saya berharap di Bali juga hadir Oh karena iya, siap. orang stroke di Bali banyak, tapi Iya, saya door to door itu ya kampanyekan, kita kumpul itu susah sekali. Tapi kalau tidak ada dari rumah sakit yang memberi apa namanya informasi, seperti saya bantu di ISC itu sama di gereja, itu kita kumpul di sana itu kayaknya kita mustahil. Kita harus ada kerjasama antara dokter, rumah sakit dengan terapi atau kumpul-kumpul kita. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, dokter, itu mengenai otak besar atau cerebellum. Apakah itu jalur arteri terus lanjut ke kortek itu sampai ke vena, dokter? Karena saya melakukan terapi itu bukan hipnoterapi yang jauh-jauh, tetapi pakai aura jari. Dan itu tidak pakai tenaga dalam, hanya aura jari aja. Saya melakukan itu memang setiap malam orang tidur dan efektif, dokter. Banyak perkembangannya. Apakah saya minta hanya ini ingin mengenal dan belajar mengenai arteri dan vena di otak. Apakah penyumbatan yang besar itu mengalir di arteri aja atau muaranya di vena? Itu ya. saja, dokter. Terima kasih. Wah, ini hebat ini. Kebetulan Pak, kita kemarin tanggal 30 Mei di Surabaya menandatangani kerjasama dokter spesialis saraf neurorestorasi engineering dengan hiperbarik. Tahun depan kita akan bikin kerjasama neurorestorasi engineering dengan hipnoterapi. Dengan hiperbarik kita membantu alat ukur. Nah, sebelum saya jawab pertanyaan Bapak, dengan hipnoterapi kita mengembangkan nanti alat-alat ukurnya bagaimana supaya hipnoterapi menjadi layanan stroke ini bisa dikembangkan oleh masyarakat. Nah, itu salah satunya. Jadi makanya saya pernah telepon langsung Pak Rudi ke Bali. Nah, terkait dengan pertanyaan Pak Rudi bahwa pembuluh darah arteri itu membawa oksigen dan makanan ke otak. Setelah itu dia masuk dulu ke ke organnya, ke bagian-bagian otak, sel-sel otak. Udah gitu dia keluar lewat pena atau dia akan juga masuk ke dalam cairan otak, ya. Nah, dari cairan otak nanti masuk lagi ke arteri dan ke vena lagi. Tapi memang dari arteri kemudian ada aliran darah penghubung antara arteri dan vena, ya namanya arteri vena yang menghubungkan dengan vena. Jadi vena itu yang akan membawa darah keluar dari organ, membawa sisa-sisa metabolisme. Nah, metabolisme yang sisa ini akan difilter lagi di hati kita, dibersihin, kemudian masuk lagi ke jantung, dari jantung dipompa lagi. Nah, begitulah mekanisme kerja sebetulnya teknik darah di otak. Memang arteri dan vena tersambung, tapi ada
pembuluh darah penghubung antara arteri dan vena yang sangat halus, yang itu juga sangat penting untuk terjadinya stroke di area-area tersebut gitu. Apakah ini jadi satu model tadi pendekatan yang Bapak bilang dengan hipnoterapi dilakukan teknik-teknik untuk ini mungkin ini bisa jadi kajian kita bersama nanti. Nah, kemudian kampanye. Nah, ini kan jadi gayung bersambut. Kalau tadi Ibu Ita menjadi yang pertama di Bintaro, nanti kita serahin ke Bali, ya, wah ini jadi rame kita Pak. Ya, jadi sekarang memang jangan berharap ke dokter Pak. Dokter ini lagi frustasi Pak. Dokter ini lagi gonjang-ganjing. Waktu itu ketawa. Wah, dokter ini lagi gonjang-ganjing, jadi memang kita harus artinya berinisiatif sendiri. Nanti dokternya juga akan aktif kembali. Disitulah kita lihat adanya dokter-dokter yang memang bisa ikut terlibat di dalam kegiatan masyarakat. Tapi kalau masyarakatnya juga masih pasif, dokter ini juga, karena pada dasarnya orang yang betul-betul jadi dokter dia akan terpanggil untuk tetap membuat orang sehat karena dia akan bahagia kalau lihat orang sehat. Tapi kalau dokter-dokter yang keblinger, dia akan bangga kalau lihat banyak orang sakit. Nah, itu bedanya, Pak. Nanti akan terseleksi sendiri itu. Baik. Ya, terima kasih dokter. Saya tunggu sampai di Bali. Baik, Udah, Bapak Ibu. berarti jadwalnya udah jelas tuh, Pak ya. Ini Prof bersambut, Prof. Saya minta nanti komentarnya Prof di belakang, Prof. Jogja nanti nih, pasti nih, Pak Iskandar udah katel tuh. Baik, terima kasih atas seluruh jawabannya